sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa alam annahu kama yutli'ut tabibu al-hadiqu ala asrarin fil mu'alajati yastab'iduha man la ya'rifuha fa kadzalikal anbiya'u attiba'ul qulub wal ulama'u bi asbabil hayatil ukhrawiyah. Dan ketahuilah annahu kama yutli'u, bahwa sungguhnya perkara, bahwa sungguhnya kelakuan sya'an di sini, bahwa sesungguhnya kama yutli'u tabibul hadiku, sebagaimana menelaah, sebagaimana melihat, memandang dokter yang cerdas ala asrorin, atas rahasia-rahasia fil mu'alajati, dalam pengobatan-pengobatan, yastab'iduha, yang menganggap heran atau menganggap asing. Istab'ada itu dari kata ba'id, sebenarnya bu'dun, jauh, menganggap jauh. Jauh maksudnya heran, menganggap asing, menganggap jauh. Siapa man akan mu'alajah atau akan asror, siapa man la ya'rifuha, orang yang tidak mengenal asror, fakadzalika, maka seperti itulah, menganggap heran juga pasti, fakadzalika, maka seperti itulah, seperti dokter al-anbiya'u, para nabi, itu atibbaul qulubi, adalah dokter hati, wal ulama'u, dan demikian juga ulama, biasbabil hayatil ukhrawiyah, atau demikian juga orang-orang yang mengetahui. Gini aja, atibbaul qulubi, para nabi itu adalah dokter-dokter hati. Wal ulama'u, dan para nabi itu adalah orang-orang yang alim atau orang-orang yang ngerti, biasbabil hayatil ukhrawiyah, dengan sebab-sebab kehidupan akhirat. Jadi ulama di sini bukan ulama secara istilahi, bukan ulama yang kita pahami sekarang. Ulama ini jamannya alim. Para nabi adalah dokter hati, dan juga orang-orang yang mengerti tentang sebab-sebab hidup di akhirat. Fala tatahakkam, maka janganlah engkau memberikan putusan ala sunanihim, atas sunnah-sunnah mereka anbiya. Engkau ambil hukum bimaqulika, dengan akalmu, dengan perolehan akalmu, fatahlika, maka jadi sebabnya rusak engkau. Fakam min syakhsin yusibuhu aridun, maka betapa banyak seorang yusibuhu, yang menimpa, huwa kan man, apa aridun fi usbuhi, apa aridun penyakit, suatu yang datang maksud penyakit, fi usbuhi, dalam jarinya, man, fayak tadi akluhu ayutilahu, fayak tadi, maka memutuskan, apa akluhu, akalnya man, ayutilahu, bukan yutilah itu ya, bukan. Ayyutol liyahu, ya, bukan atola itu, tolla yutolli ya, tolla yutolli tadliyatan, ayyutol liyahu, memutuskan, ya. Apa? Titiknya dua di sini. Iya, itu bahaya itu, antara hayyah dengan habbah. Ayyutul liyahu, memutuskan akalnya, akal orang tersebut memutuskan ayyutul liyahu, agar yutul liyahu itu ini ngolesin, mengoleskan man akan
usbu akan jarinya hatta yunabbihahu tabib, sehingga memperingatkan akan man siapa dokter al-hadikun cerdas anna ilajahu, bahwa sesungguhnya obat dari arid itu bitol yil kaffi minal janibil akhar, itu adalah dengan memoleskan telapak tangan minal janibil akhar, dari sisi yang lain, minal badani, dari badan. Fayastabidu dzalika, maka heranlah orang man dzalika akan itu, ghayatul istib'ad, dengan puncak keheranan, min haitsu la ya'lamu, karena tidak tahu man kaifiyatan syi'abil a'sabi, akan cara insyiab bercabang, akan cara bercabangnya urat-urat atau saraf-saraf, wa mana bitiha, dan sumber-sumber atau tempat tumbuhnya saraf, wa wajhil tifahiha, dan arah atau alasan berbelitnya, jadi berjalinnya a'sab alal badani, di badan. Ini sebuah analogi dari Imam Ghazali. Analogi dari Imam Ghazali disebutkan dokter itu kadang-kadang punya satu telaah atau punya satu pandangan yang berbeda dengan orang-orang awam. Orang awam kalau sakitnya di jempol, ya jempolnya yang diobatin gitu, orang awam. Tapi kalau dokter enggak. Orang awam sakitnya di jempol, ya jempol aja yang diolesin, ya jempolnya aja. Tapi dokter punya pandangan lain. Karena dokter tahu bagaimana saraf dan bagaimana urat-urat itu terjalin, dan sumbernya sebenarnya bukan di jempol. Dokter bisa melihat itu, maka dikasih obat. Kadang-kadang sakitnya di jempol, tapi obatnya tetap masuk perut juga, lewat perut. Atau kadang-kadang sakitnya di jempol, tukang urut dah, sakitnya jempol, tapi nanti yang diobatin itu bukan hanya jempol tangannya aja, tapi dari sininya, dari daerah keteknya atau lengan bagian atasnya. Karena dia tahu jalinan-jalinan saraf atau urat-urat itu bisa dilihat oleh dokter, oleh tukang urut, orang yang mengerti lah, orang yang mengerti sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang umum. Itu dari sisi fisik aja. Dari sisi fisik banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, orang-orang umum. Maka demikian juga para nabi. Para nabi itu dokter hati, dan juga orang-orang yang mengerti tentang akhirat, mengerti tentang kehidupan setelah dunia ini. Bagaimana terjalin antara informasi-informasi yang di dunia ini, kabar-kabar tentang kedatangannya para nabi membawa wahyu, kemudian tentang petunjuk Allah dalam kitab-kitabnya. Allah memberikan petunjuk, tuntunan dalam kitab. Ini terjalin begitu sedemikian rupa, terjalin dengan kebahagiaan kehidupan akhirat. Bagaimana cara kita masuk dan keluar rumah, cara kita makan, cara kita menyembah Allah, ini terjalin demikian kompleks, dan ada hubungannya dengan kebahagiaan akhirat nanti. Pandangan yang seperti ini mirip-mirip dengan pandangan dokter yang orang awam itu nggak tahu. Para nabi juga demikian. Para nabi tahu cara menyembah Allah, cara beribadah dengan Allah yang sebenarnya dan yang sesungguhnya, sehingga itu akan membuat hati kita tenang. Dari ketenangan hati nanti juga akan melahirkan kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu sudah sedemikian kompleksnya diketahui oleh para nabi. Oleh karenanya Imam Ghazali bilang, jangan kita menghukumi sunnah-sunnah nabi. Sunnah yang dimaksud di sini ajarannya para nabi, jangan kita hukumi dengan akal. Karena ada banyak bagian dari agama yang kita hanya nerima aja, nggak usah dinalar pakai akal. Walaupun ada juga sebagian yang bisa dinalar pakai akal. Adapun yang bagian yang sifatnya ibadah, taklid, ya benar-benar taklid udah. Kita ikut-ikut aja. Maghrib 3 rakaat aja, jangan kita kurangin, yang kita tambah. Adapun tentang doktrin tauhid seperti Allah wahidun, kemudian Allah baqaun, itu bisa dinalar. Itu bisa dinalar. Kita tidak hanya taklid saja, tapi kita juga harus perlu penalaran akal. Nah, bagian-bagian seperti akidah memang harus dengan nalar itu. Supaya keyakinan kita bukan keyakinan ikut-ikutan. Keyakinan kita, akidah yang benar-benar berdasarkan pemikiran kita.
Para dokter mirip-mirip dengan para nabi, artinya kemiripan di sini kemiripan dari satu sisi, yaitu mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang awam. Fa kadzal amru fi tariqil akhirati wa fi daqaiqi sunnatin syar'i wa adabi. Dan demikianlah perkara dalam jalan akhirat dan juga dalam peliknya atau dalam dakiknya sunnah-sunnah syariat wa adabihi dan adab-adab syara'. Wa fi aqidah wa fi aqaidihi allati ta'abbadan nasu biha, dan itu tetap di dalam akidah-akidahnya syara' allati ta'abbadan nasu, yang beribadah siapa nasu manusia biha dengan allati, dengan aqaid asrarun, bermula terdapat rahasia-rahasia wal thaifu, dan kelembutan laisat fi sa'atil akli, yang tidak ada lataif tadi, rahasia tadi tidak ada fi sa'atil akli, dalam keluasan akal, wa quwwatihi, dan kekuatannya tidak ada apa lihatatu, meliputi biha dengannya. Dalam akidah kemudian dalam adab itu ada banyak rahasia dan kelembutan Allah. Bagaimana Allah mengajarkan atau menuntut kita untuk tawakal, menuntut kita untuk ridho, itu ada kelembutan rahasia Allah yang akal kita itu nggak sulit buat terima. Akal kita itu demikian luas, meskipun pandangan kita luas, mainnya kemana aja, tapi kadang-kadang sulit kita untuk menerima. Jadi yang seperti itu ikuti aja. Kama anna fi khasil ahjari umur ajaibah, sebagaimana ada dalam batu-batu yang khusus istimewa, umur ajaibah, ada perkara-perkara yang ajaib. Gobaan ahli sunnati, yang samar, yang tidak terlihat, an ahli sunnati, dari ahli sunnah itu maksudnya ahli pembuat batu. Apa yang samar ilmuha, mengetahuinya, hatta lam yakdir ahadun, sehingga tidak mampu seseorang ala ayyarifa as-sabab, untuk mengetahui sebab, alladhi bihi, yang dengannya yajdubu al-mignatisu al-mignatisal hadida, yang bisa menarik apa alladhi al-mignatisal hadida, atau magnet. Magnetis magnet. Mignatisal hadida, magnet besi. Di contoh alam aja ada batu-batuan yang istimewa, batu-batuan khusus yang sifatnya nggak kayak batu pada umumnya. Ini batu ternyata punya daya magnet, bisa narik bisa narik besi. Itu namanya batu apa? Batu berani namanya. Kalau orang zaman dulu namanya batu berani. Besi berani, ya, besi berani. Besi berani itu kayak batu, tapi dia punya daya magnet. Yang seperti ini aja di alam ada sesuatu yang sifatnya beda, khusus. Maka demikian juga pengetahuan-pengetahuan para nabi ini juga ada yang sifatnya beda, khusus, tidak untuk orang-orang umum, dan kita hanya menerima saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.